Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama dan paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat serta kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di Zoom pada kali ini. Nah, tak lupa juga salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para keluarganya, dan insya Allah kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang terhormat Bapak Dr. Ecep Supriyatna SPC MPD selaku dosen pengampu mata kuliah psikologi konseling, serta teman-teman semua yang saya banggakan. Nah, baik, pada pertemuan kali ini saya Irma Sitirohma sebagai moderator dan rekan saya Milia Handayani sebagai presentator pertama, Desti Nur Adelianti sebagai presentator kedua, dan Ika Rahmawati sebagai presentator ketiga. Nah, kami dari kelompok Athena akan mempresentasikan hasil kerja kami yaitu we need to talk about Kevin teori Gestalt. Dan mungkin kita langsung saja ya kepada presentator pertama, dipersilahkan untuk memaparkan pemaparannya. Pada moderator yang telah mempersilahkan tentang teori Gestalt dan cara pandangnya terhadap manusia. Nah, teori Gestalt ini dicetuskan oleh ketiga ahli, yaitu ada Max Wagner, ada Wolfgang Kohler, dan Kubkova. Kemudian dikembangkan oleh Fredrik Esper pada tahun 1970 yang telah didasari oleh 4 aliran, yaitu psikoanalisis, eksistensialisme, dan fenomenologis. Nah, teori Gestalt ini merupakan suatu teknik yang menekankan pada kesadaran saat ini dan sekarang, yang berfokus pada perilaku seseorang yang terselesai dari masa lalunya, yang dapat membuat suatu kemampuan seseorang untuk bisa berbuat berdasarkan sikap yang efektif. Nah, hal ini juga merupakan suatu terapi yang menekankan pada kesadaran saat ini dan sekarang, yang berfokus pada perilaku manusia akan sikap efeknya. Tujuan utama dari itu mencapai serta mengembangkan meningkatkan posisi pada klien. Nah, di sini cara pandang terhadap manusia. Dari konseling Gestalt ini memandang manusia sebagai individu yang memiliki kemampuan untuk menerima tanggung jawab pribadi, dorongan untuk mengembangkan kesadaran yang akan mengarah menuju keterbentukan keutuhan pribadinya. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Teh Melia yang telah memaparkan pemaparannya dengan sangat bagus. Nah, untuk selanjutnya yaitu akan dipaparkan oleh Teh Desti, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan sinopsis tentang film
Awalnya ada seorang nama yang di mana di masa mudanya ia memiliki kebahagiaan dan kebebasan. Namun, seketika kehidupannya menjadi berubah ketika ia mulai mengandung dan memiliki seorang anak laki-laki yaitu Kevin. Ketika masa kehamilan, Eva mengalami suasana hati atau baby blues. Ia terlihat khawatir dan kecewa dengan dirinya yang hamil. Ia yang awalnya wanita bebas sekarang menjadi seorang wanita yang murung dan menyedih. Hal yang dialami Eva tersebut sangat berdampak pada anak yang ia kandung. Lalu, jika anak laki-laki ini lahir jadi anak yang berbeda dengan anaknya, Kevin menjadi asah diatur membenci ibunya. Sikap ia sangat berbeda ketika bersama dengan ayahnya. Ia menjadi anak yang manis dan baik. Eva tentunya sangat frustasi dengan sikap Kevin kepadanya. Bahkan suaminya, Frankly, tidak terlalu membantu dirinya. Mereka pun berpikiran, mungkin dengan hadirnya seorang adik akan merubah sikap Kevin, dan ternyata tidak. Melainkan, adiknya itu, Celia, ikut menjadi pelampiasan kenakalan kakaknya, yaitu Kevin. Sampai pada fase dewasa, Kevin semakin membenci ibunya, serta ia semakin jelas menampakkan perilaku psikopat, yang pada puncaknya ia melakukan kejahatan di sekolahnya dengan memanah teman sekolahnya secara brutal. Ia juga membunuh ayah dan adiknya, namun ia tidak membunuh ibunya. Hal ini membuat Eva, sang ibu, merasa sangat kecewa dan dengan perilaku anak ini. Mungkin sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Teh Desti yang telah memaparkan pemaparannya dengan sangat bagus. Nah, untuk selanjutnya yaitu akan dilanjutkan oleh Teh Ika. Kepada Teh Ika dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Teh Irmas moderator telah mempersilahkan saya untuk memaparkan mengenai permasalahan yang harus diselesaikan dalam film Talk Kevin. Jadi masalah di film ini terjadi dan bermula ketika kehadiran Kevin yang tidak diharapkan oleh ibunya, yaitu Eva. Lalu masalah pertama muncul ketika Kevin tumbuh menjadi anak yang tak stabil secara emosional, juga tak bertanggung jawab, tak bisa dipercaya, tak bisa percaya dengan orang lain, bahkan pada keluarganya pun. Bahkan Kevin berperilaku psikopat. Masalah emosi internal, Kevin mendorongnya melakukan tindakan pembunuhan karena dirasa kesal dan melampiaskannya dengan memakan teman-temannya serta ayah juga adiknya. Nah, di penjara masalah kedua ini muncul ketika Kevin di penjara, yaitu terjadinya guncangan psikologis dalam diri Eva karena ditinggalkan oleh orang-orang tersayang, mulai dari anak bungsunya, terus suaminya, lalu yang bersikap anarkis itu ya kini di penjara. Bisa berdamai masa lalunya. Eva juga melanjutkan kehidupannya, namun masa lalu itu terus menghantui Eva. Jadi itulah masalah-masalah yang terjadi dan harus diselesaikan dalam film ini About Kevin ini. Oke, itu yang dapat pada moderator. Nah, baik, terima kasih Teh Ika. Untuk selanjutnya yaitu tentang analisis kasus Eva dan Kevin yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, yang pertama itu ada analisis kasus Eva. Nah, masalah yang dialami Eva ini tuh terkait dengan masa lalunya. Nah, masa lalunya itu bisa ditangani dengan konseling teori Gestalt. Nah, hal ini tuh karena konseling Gestalt
ditekankan tentang bagaimana konseli itu memiliki kesadaran terhadap dirinya untuk memahami realitas. Nah, dengan konseling Gestalt ini tuh Eva dapat sadar akan dirinya dan tidak lagi terjebak akan masa lalu. Teori Gestalt ini tuh memandang bahwa ada yang ada kecuali sekarang. Jadi berarti masa lalu ini tuh telah pergi dan masa depan yang harus dijalani sekarang ini. Kepada Teh Melia boleh di next. Yang kedua itu analisis kasus Kevin. Nah, masalah yang dialami oleh Kevin ini tuh muncul ketika Kevin masih dalam kandungan, di mana ibunya ini tuh Eva mengalami baby blues, yang mempengaruhi sikap atau mental Kevin sehingga ia itu memiliki kepribadian yang berbeda dengan anak lain. Seperti ia tuh menjadi anak yang tidak sabaran, tidak bisa menghargai sesuatu, dan pada akhirnya di mana ada puncak ia tuh membunuh teman-temannya. Bahkan ayah dan adiknya sendiri tuh dipanah sama Kevin secara sadar. Nah, si Kevin ini tuh tanpa memikirkan apa yang akan terjadi padanya ketika polisi atau ibunya itu tahu kalau yang melakukan itu tuh si Kevin. Nah, masalah yang dialami Kevin ini tuh dapat ditangani dengan teknik Gestalt karena teknik ini hanya menekankan pada konseli yang memiliki kesadaran pada dirinya untuk memahami realitas dan masa sekarang atau masa yang sedang dialami tanpa menghiraukan masa lalu dan masa yang akan datang. Nah, mungkin dicukupkan untuk presentasi kelompok kami. Semoga dapat dipahami dan banyak yang dapat dipelajari dari presentasi kelompok kami pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan, karena kami hanya manusia biasa dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.